Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda karena Anda yang selalu mensupport, dan Anda juga yang selalu mempromosikan sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya tanpa kecuali, baik itu yang sudah lama mensupport ataupun baru bergabung di channel Solusi Utang. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Oke, jadi ini masih banyak ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Karena 2 hari ini saya mengupdate video tentang 172 pinjol yang diblokir gitu loh. Tapi pertanyaan itu tidak pernah putus sampai detik ini gitu ya. Jadi salah satu dari pertanyaan itu seperti judul yang Anda lihat hari ini, yaitu 172 pinjol yang telah diblokir itu masih menagih bang. Bagaimana harusnya kami bang? Dan mereka juga masih meneror ya. Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang panik, yang lagi stres, atau yang Anda tidak melihat video saya sebelumnya. Dan saya mau ulangi lagi hari ini, dan saya juga menyampaikan bagaimana sih seharusnya pinjol yang sudah jadi pusing juga ya, padahal sudah diblokir tapi juga terus menagih ya. Saya yang lebih pusing lagi, pinjol itu berulang kali saya temukan itu sudah diblokir tapi diblokir lagi gitu loh ya. Bayangin itu kayak yang kemarin itu kan ada daftarnya di situ ya, kayak yang nama aplikasi yang bunga-bunga itulah, itu udah berapa kali itu bunga lotus, bunga matahari lah, bunga inilah, bunga itulah, itu udah sering itu diblokir gitu loh, tapi masih diblokir lagi ya. Ini loh membingungkan juga, ini kok bisa ya kayak gitu ya, yang sudah diblokir lagi, yang sudah diblokir lagi. Ini kalau kayak gini nih kapan bisa selesainya gitu ya. Enggak itu betapa paniknya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau Anda teliti ya, meskipun itu tidak disampaikan oleh Satgas Waspada Investasi, kan saya yang menyampaikan di situ. Satgas Waspada Investasi selama ini cuma memblokir dan memblokir gitu ya. Tapi di balik blokir ini apa sih untungnya bagi kita? Makanya saya dari dulu itu paling malas membahas tentang video-video aplikasi-aplikasi atau pinjol ya yang sudah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi. Itu alasannya gitu loh, karena memang apa sih manfaatnya bagi kita? Hari ini orang ini diblokir bukan berarti mereka berhenti menagih, tidak gitu loh. Kenyataannya mereka juga masih menagih. Makanya saya mengambil inisiatif kemarin itu, di 2 video itu saya ambil stop bayar pinjol ini. Kalau memang pinjol ini sudah masuk dalam daftar blokir, Anda jangan bayar lagi ya. Tapi hari ini pertanyaannya, pinjol yang sudah diblokir itu tetap nagih bang, gimana itu ya? Ya udah, jadi gini aja. Sekarang Anda terjebak di berapa aplikasi? Misalnya di situ Anda terjebak ada sekitaran 15 aplikasi, dan ke-15 aplikasi itu semuanya telah masuk dalam daftar blokir OJK atau daftar blokir dari Satgas Waspada Investasi. Tinggal Anda putus aja akses ini ya. Akses mereka yang tersisa itu kan nomor HP kita ataupun WA kita. Yaudah, tutup aja akses itu gitu loh. Dengan Anda menutup akses yang seperti itu, mereka nggak tahu lagi nih harus menghubungi Anda kemana gitu loh. Kan mereka bingung itu, ini harus diarahin kemana. Tapi selama nomor kita masih aktif, WA kita masih aktif, kemungkinan besar mereka masih akan tetap untuk memburu kita di situ gitu loh ya. Karena pemblokiran itu bukan berarti pinjol ini hilang permanen, tidak. Dia diblokir itu kan saya bilangin, diblokir itu menandakan bahwa pinjol ini sudah tidak layak lagi dipinjam. Kan itu aja. Dan sekarang kita mengambil inisiatif, pinjol yang sudah diblokir itu sudah tidak layak lagi kita bayar. Dan kalau mereka pun masih menagih Anda, ya Anda tinggal abaikan. Kalau rasanya itu wah mengganggu ini dari pekerjaan saya, mengganggu ini dari aktivitas di smartphone saya, cabut kartu Anda, reset ya. Jadi kita itu tidak usah disetres-streskan lah gitu loh ya. Ini hidup ini aja sudah susah loh. Jadi kalau kita susah lagi dari ini bahaya ini gitu loh ya. Jadi kita misalnya sekarang ini SWI sudah mengumumkan, atau di berita-berita gitu loh ya, baik di Google ataupun di mana lah yang Anda temukan, itu kan mereka sudah mengumumkan, berarti dia memberitahu kepada Anda bahwa pinjol ini telah diblokir. Dan sekarang kita tinggal listnya aja, kita daftar aja ya, mana aja nih kira-kira
pinjol yang kita pinjam yang masuk daftar blokir. Kalau memang kita temukan ya udah, tinggal coret kayak gituin aja gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya jangan ditambah lagi perpanik gitu ya. Karena kita ini udah panik ini, PPKM aja ini udah panik gitu ya. PPKM itu kalau dari saya itu artinya pelan-pelan pinjol kuasai masyarakat. Ya, atau perlahan pinjol kuasai masyarakat. Akhirnya memang benar gitu loh. Jadi makanya dari teman-teman sekalian juga saya ingatin, hati-hati ya. Dan jangan Anda meminjam hanya mengikuti nafsu-nafsu sesaat. Ditambah lagi kita saat ini sedang menghadapi pandemi yang saat ini ya, makin kesini itu makin parah, kelihatannya makin parah. Kita pun dirumahkan, kita pun di WFH, kita pun di lockdown gitu ya, banyak ya. Jadi jangan manfaatkan hal-hal ini. Misalnya kalau ada satu penawaran dari internet atau apa Anda dapatkan, misalnya butuh uang ini segala macam. Siapa yang nggak butuh uang di zaman seperti ini? Tapi dari teman-teman semuanya, tolong dipertimbangkan kembali. Anda memang membutuhkan atau kayak mana gitu loh. Kalau bisa jangan sampai mengarah ke pinjol. Ya, ini saya sampaikan ke teman-teman semuanya karena hampir semuanya di tengah situasi yang seperti ini, para pihak-pihak itu mereka memanfaatkan situasi ini. Makanya saya sampaikan PPKM itu kalau pemerintah kan pembatas kegiatan masyarakat, kalau saya tidak, perlahan pinjol kuasai masyarakat. Jadi Anda harus hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai pinjol gitu loh. Ya. Ini paling bahaya ini, butuh duit 200, butuh duit 300 ribu, butuh duit 500 ribu. Terus ada satu penawaran, Anda butuh duit ini, tinggal klik ini. Hati-hati, tolong diwaspadai, belajar dari pengalaman yang telah sudah gitu loh. Karena nggak ada orang yang bahagia setelah terjebak pinjol gitu loh. Selalu dengan ucapan bela sungkawa ataupun bersedih ini segala macam. Makanya itu jadikan pedoman buat Anda supaya tidak masuk ke ranah itu lagi ya. Karena saya khawatirnya itu aja teman-teman semuanya. Apalagi saya lihat di daerah Pulau Jawa, Bali itu kan memang ya kayak mana ya. Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, di sisi lain juga pokoknya tidak ada yang bisa kita salahkan. Kita introspeksi diri aja, jaga kesehatan, ikuti aja aturan pemerintah itu semuanya kebaikan kita juga. Dan saya di sini menyarankan jangan sampai ada yang terjebak lagi di pinjaman online gitu loh. Ya, nggak peduli itu mau legal mau ilegal, terserah, yang penting kalau bisa hindari untuk meminjam di pinjaman online. Ya. Jadi belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang telah terdahulu. Jangan asal-asalan, karena saya perhatikan makin kesini itu banyak banget yang baru gagal bayar. Berarti proses pinjam meminjam masih berlangsung sampai detik ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Semuanya yang bertanya tentang hal tadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya.